يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdal mustaghfirin, hamdan yu'asyi yu'amahu yukafi majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Sebelum kita talim pada hari ini, kita sama-sama kita kuatkan lagi keislaman kita dengan syahadat. Salawat, istighfar, doa tentu hanya ditujukan kepada Allah. Diikuti Iwan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ulang. Asyhadu alla Umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Taharah 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nafi isbat zikir jahar. Qadariyah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila dunia soli wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah fadlullahi ya Allah ya Allah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina pasang niat ridha Allah. Wa khususan abaruhiyah Nur Muhammad khususan ilaruhi Muhammad Nabiyunaka muslimin mu'minin wa muslimin wa bil khusus hadiri al-mahdi khalifatul radin wa bil khusus arwahi juriyati wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafiyal baliyat. Allahumma ya rafi'ud darajat. Allahumma ya syafa'al amrad. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina bisarakatil maut wa najatan minan nari wa lafan dari hisab. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka ya malana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Hari ini kita talim, kita tetap memohon kepada Allah, mudah-mudahan talim ini baik pentaklim maupun yang ditaklimi bisa menangkap dan bisa mengamalkannya dan Allah meridhoi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kodrat iradatnya, rahmatnya juga kita masih diberi waktu hari ini untuk bisa bertolibul ilmi di tempat ini. Jemaah iwan akhwat ya ma'ar rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung maupun yang tidak langsung, semuanya doakan rahimakumullah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir yang bodoh ini coba bahas kelanjutan dari bab kemarin, memasuki bab keempat ya, bab keempat tabiatul ahlam fil islami terkait mimpi Nabi. Bab 4 ini ternyata enggak tuntas, Jumat kita tuntaskan di bab kelima ya. Artinya mimpi bertemu Nabi ya, kurang lebih begitu, atau hakikat mimpi menurut ajaran Islam. Semoga Allah meridhoi talim ini. Amma ba'du. Langsung ke hadis ya. Kalau ingin jelasnya kita mesti merunut risalah-risalah sebelumnya ya. 1, 2, 3 dan sekarang sudah masuk ke keempat. Hakikat dari mimpi, jangan sampai kita menjadi masalah dalam konsep mimpi itu. Tetap kita mentafsir ya, bukan mentakwil. Jadi kita sama tahu mimpi itu memang kita sering mentakwil. Tapi kalau tidak ada sandaran tafsirnya, itu enggak, mimpinya artinya bukan mimpi dari Allah. Imam Bukhari setelah menyebutkan berkata, nah, jadi Imam Bukhari ini mendengar kata-kata Ibnu Syirin. Ini hadis. Ida ra'ala hakikatihi. Apabila ia melihat dalam bentuk rupa yang sebenarnya. Dalam mimpi ke Nabi. Nah, ida ra'ala hakikatihi. Apabila antum bermimpi melihat bentuk rupa yang sebenarnya Nabi. Dalam hadis ini ada tambahannya, yaitu fasyayarani fil yaqaja.
Artinya maka ia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Arti dalam sadar akan melihat Nabi. Nah, ini yang harus dijelaskan. Banyak ulama salah pengertian. Terjaga di sini bukan terjaga pas bangun tidur. Nanti di pasar ada Nabi, di samping ada Nabi, kan gitu ya. Nah, jadi ini beberapa ulama menerangkan perkara mimpi ini. Karena sering ya level kita mungkin belum sampai level ke ahlul hadis. Jadi ahlul hadis sering salah ya. Salah pengertian ini ya. Pas dia selesai mimpi ketemu Nabi, maka dia langsung mendektum dirinya akan melihat Nabi walaupun dalam keadaan sadar. Ya. Jadi hadis ini sebenarnya pertama yang mesti kita pahami dulu gini. Yang dimaksud adalah orang yang hidup di masa beliau tetapi belum pernah berjumpa dengan beliau. Ini zaman Nabi dulu. Dia misal jauh jaraknya, Jazirah Arab kan jauh. Tapi ketemu Nabi dalam mimpi. Nabi masih ada, masih hidup. Jika ia bermimpi bertemu Nabi, maka mimpi tersebut akan ketemu dengan Nabi. Paham nggak? Nah, ini berlaku ke ulama. Kalau antum bertemu, misalnya orangnya masih hidup nih, masih hidup. Umpama bertemu Andung masih hidup tapi ada di negeri sana. Ngimpi dengan Andung, maka antum akan ketemu Andung. Paham? Yang paling bukan ke ulama saja, itu juga bisa terjadi ke manusia awam yang paling kita sayangi. Sampai nggak? Tapi dengan syarat bermimpi melihatnya nyata. Kalau dia masih hidup. Nah, faedahnya apa ini Pak? Begini, seandainya kita punya mama, punya anak, hilang, ragu, hilang, nggak pulang-pulang, ngimpi biasanya ketemu. Paham? Itu hikmahnya. Ya, itu dia hikmahnya. Yang kedua, ini keterangan ulama, jumhur ulama. Yang dimaksud, ia akan berjumpa dengan Nabi dengan pertemuan yang khusus di akhirat kelak. Nah, di akhirat, ya. Atau dia adalah di antara orang yang akan mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Sama bahasanya di syariat begitu. Ketemu, tapi bukan di dunia, di akhirat. Ya, itu nggak berlaku ke umum. Ya, misal dia meninggal ibu kamu, ketemu rupa ibu dalam mimpi, kamu akan ketemu ibu kamu di akhirat, nggak berlaku itu. Duduk kan? Ya. Yang ketiga, mimpi orang tersebut akan terbukti di akhirat kelak sesuai dengan apa yang dilihatnya dalam mimpi tersebut. Ini kata ulama yang lain berlaku dengan ibu. Berarti banyak perbedaan pendapat ulama. Tapi yang jelas, kalau mimpi dengan Nabi, jelas, maka antum akan mendapat syafaat nanti di akhirat bertemu dengan Nabi. Ya. Jadi sampai berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, ini adalah bagaikan kabar gembira bagi orang yang melihatnya bahwa dia akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ya, sama ya. Jadi itu hikmah dari bermimpi bertemu dengan Nabi. Ada kaitan dengan mimpi kita. Ya, mimpi kita ke hal yang lain. Ya. Imam Nawawi rahimakumullah berkata, juga menjelaskan maksud hadis tadi. Lebih kuat lagi. Pertama, yang dimaksud adalah orang yang hidup pada masanya, pada masa Nabi. Barang siapa yang melihat dalam mimpi, sedangkan ia belum berhijrah, maka Allah memberi taufik kepadanya untuk berhijrah dan bertemu melihat Nabi SAW dengan nyata dalam keadaan terjaga. Karena Nabi masih ada, walaupun dia jauh di negeri mana-mana. Kalau mimpi dengan Nabi, maka dia akan dihijrahkan bertemu dengan Nabi. Dengan syarat Nabi masih ada, itu kata Imam Nawawi. Yang kedua, dia akan melihat kenyataan mimpinya tersebut dalam keadaan terjaga pada hari kiamat. Karena semua umatnya akan melihatnya pada hari kiamat. Hampir sama dengan yang kedua, itu kata Imam Nawawi. Yang ketiga, dia akan melihat Nabi SAW pada hari akhirat secara khusus, spesial.
dalam keadaan dekat dan mendapat syafaatnya atau semisalnya. Ya. Misalnya dia banyak dosa, karena ada syafaat Nabi, dia ada toleransi untuk menjadi tidak berdosa. Ya. Itu khusus. Karena itu dalam kesimpulan hadis tadi, Al-Kistalani, beliau seorang sufi, menyimpulkan, min ra'ini fil manami fasyafa yarani fil yaqauzati ayafi yauma hausyan yakunu qariban minhu. Au man ra'ani fil manami walam yuhadir taufiqullah lahu bil hijrati ilayya wa ajabi liqa'i laqad ja'allah azza wa jalla hul mahul alamatan ala annahu syararani mustaqiqan wa ala ra'il awali fatihi busra liman ra'a anna yamutu alal islam. Nah, itu kesimpulan kata Kistalani, seorang ulama sufi. Paham kan? Ya. Artinya dong, ya, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, min ra'ini fil maknami, maka ia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Pengertian terjaga kan tadi diterangkan. Nah, banyak ulama itu langsung menyimpulkan aja. Terjaga nih pas bangun ketemu di pasar, oh kelihatan Nabi. Nah, ini banyak. Hati-hati. Artinya pada hari secara khusus dalam keadaan dekat dengannya, atau orang yang melihatku dalam mimpi dan ia belum berhijrah, Allah memberi taufik kepadanya untuk berhijrah kepadaku dan mendapat kemuliaan menjumpaiku pada waktu-waktu tertentu, tentunya setelah alamnya berganti. Allah Azza wa Jalla menjadikan mimpinya sebagai pertanda akan melihatku dalam keadaan terjaga nanti di akhirat. Menurut pendapat yang pertama, di dalamnya terdapat kabar gembira bagi orang-orang yang bermimpi bahwa ia akan mati dalam keadaan muslim. Jadi ini ada kaitannya orang yang belum muslim. Sampai-sampai di Amerika mulai ada tuh, betul atau tidaknya walau alam, dunia YouTube ya. Perempuan mimpi Nabi langsung jadi muslimah. Jadi keuntungan kalau menipu Nabi, walaupun sekeras apapun keluarganya, pasti dia bersegera akan menjadi muslim. Ya, itu hikmah dari bermimpi kepada Nabi. Nah, ingat ya, kalau antum diberi karunia mimpi kepada Nabi, antum tidak di dalam keadaan jaga itu, tidak bisa menyerupainya. Seperti anu nggak bisa. Tapi kita yakin itu Nabi. Sampai nggak? Jadi nggak bisa diceritakan. Apapun juga muslim pun, kalau ketemu Nabi langsung dia gembor-gembor, wadul. Tahu wadul? Tahu wadul? Bohong. Ini Nabi, gembor-gembor. Nggak bisa. Terkait dengan cinta. Ya, terkait kalau antum punya uang 10 miliar di saku, antum nggak akan ngomong. Nanti habis. Ya, karena cinta. Gitu. Nah. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa ia benar-benar akan berjumpa dalam keadaan sadar, terjaga di dunia ini setelah Nabi SAW wafat adalah pendapat yang sangat batil. Ya. Pendapat ini ditolak, dibantah dengan tegas oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata begini, wa fi makna hadal hadithi afit talafun wa dahaba ba'dun nasi illa annahu mitlul wiladati ayaman ra'a fil manami faqat ra'a fil asyasi mitla man ra'a fil yaqajati. Artinya dalam makna hadis ini terdapat perbedaan ya. Sebagian berpendapat sebagaimana lahirnya, yaitu barang siapa yang melihat dalam mimpi, maka ia telah melihat secara hakiki sama seperti orang melihatnya di waktu terjaga. Ya. Pendapat ini dapat diketahui kekeliruannya
Ada kekeliruannya. لو كان بيننا حبيب لدنا كسوى الكريم من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه نفس تطيب وتدعو